Baik, para mahasiswa sekalian, pada part yang kedua ini kita lihat satu persatu apa saja organel yang terdapat di dalam sel, terutama pada sel-sel eukariotik atau sel-sel yang sudah mengalami proses penyempurnaan. Ada beberapa organel yang akan kita pelajari, jadi tidak seluruhnya, tapi organel-organel penting yang nantinya melakukan aktivitas sel, baik pada proses sintesis protein, sintesis karbohidrat, lipid, dan proses-proses metabolisme lainnya yang terjadi di dalam sel. Pertama kita lihat membran plasma. Jadi apa yang kita sebut dengan membran? Membran plasma tidak lain adalah lapisan yang nantinya berfungsi untuk melindungi seluruh sel. Di sebelum ada dinding sel, di dalam dinding sel itu ada membran plasma. Tapi pada sel-sel hewan kita tidak temui adanya dinding sel. Nah, pada sel-sel tumbuhan saja adanya dinding sel. Nah, yang melindungi seluruh isi sel itu yang pada sel hewan hanya ditemukan membran selnya. Fungsinya tidak lain tentu sebagai pelindung secara fisik antara sitoplasma dengan lingkungan luar sel. Jadi ini merupakan pembatas dan pelindung. Sifatnya bagaimana? Sifatnya selektif permeable. Jadi apa yang kita sebut dengan selektif permeable? Artinya membran itu memiliki kemampuan untuk menseleksi material-material yang bisa masuk ke dalam sitoplasma dan material-material yang bisa keluar dari sitoplasma. Jadi dia sangat selektif. Beda dengan semi permeable ya. Jadi ini selektif permeable sehingga memungkinkan terjadinya komunikasi dan pertukaran terkontrol, jadi terseleksi dengan baik antara sel-sel dan antara sel dengan lingkungan. Jadi antar komunikasi antar sel yang sejenis, kemudian antara sel dengan lingkungan luar atau eksternal dari sel itu. Itu fungsi dari membran plasma. Nah ini secara visual bisa Anda lihat bagaimana lapisan membran itu dibangun dari struktur yang sangat kompleks. Jadi ini lapisannya. Jadi ini membran plasma dengan menggunakan mikroskop elektron baru terlihat bagaimana struktur pembangun lapisan itu. Di sini ada unsur kolesterolnya. Nah ini yang bagian outside of cell, bagian luar dari selnya. Dan ini bagian innernya, inside of cell. Ini yang sitoplasma, cairan sel yang ada di dalam satu kelompok sel itu. Kemudian ini membrannya. Nah, membran ini biasanya dibangun dari unsur fosfolipid, lemak. Kemudian ada glikoprotein. Fungsinya tadi mengisolasi komponen di dalam sel, artinya dia selektif permeable, kemudian mengatur pergerakan materi yang ada di dalam sel, dalam sitoplasma. Dan tentu terkait nanti dengan sarana komunikasi yang terjadi antar sel ataupun dari sel dengan lingkungannya. Yang kedua ada inti sel atau nukleus. Inti sel yang merupakan bagian tengah dari sel itu sendiri terselubung oleh membran. Nah, ini yang menjadi pembatas antara inti sel dengan sitoplasma yang membedakan prokariot dengan eukariot. Pada membran inti itu ditemukan pori-pori. Jadi membran inti itu tergantung pori-pori nantinya yang memang memudahkan keluar masuknya molekul-molekul dari inti sel ke dalam sitoplasma atau dari sitoplasma ke dalam inti sesuai dengan unsur-unsur ataupun material yang dibutuhkan oleh inti sel. Mengandung sebagian besar material genetik. Jelas di dalam inti sel di sanalah terletak material-material genetik yang merupakan sumber-sumber atau kode-kode genetik yang nantinya diturunkan sifatnya kepada turunannya ataupun kepada anaknya. Fungsinya untuk mengatur semua aktivitas sel, baik sintesis protein, sintesis karbohidrat, dan yang lainnya itu memang sentralnya terdapat di dalam nukleus. Secara visual bisa dilihat ini struktur dari inti sel, jadi ada outer membran, inner membran, nukleus, dan lain sebagainya. Ini merupakan tempat di dalam sintesis ribosom.
Oke, yang ketiga ada mitokondria. Jadi mitokondria selalu dianalogikan sebagai the power of house. Jadi kekuatan, the power daripada sel itu sendiri berada pada mitokondria. Karena di mitokondria inilah sebagai pusat respirasi sel. Jadi disinilah pusat pernapasan sel, maka disinilah terjadinya proses metabolisme karbohidrat dan lipid yang nantinya menghasilkan atau memproduksi banyak energi dalam bentuk energi kimiawi atau yang kita sebut dengan energi ATP, adenosine triphosphate, yang mengandung energi tingkat tinggi dan siap nantinya dimanfaatkan untuk aktivitas sel itu sendiri. Di dalam mitokondria itu dibangun atas dua lapisan membran. Membran mitokondria itu berbentuk lipatan-lipatan saja atau berbentuk krista-krista, tempat berlangsungnya proses reaksi kimiawi yang terjadi pada saat respirasi sel. Membran luarnya itu nantinya berhubungan langsung dengan sitoplasma. Jadi ada dua lapisan membran, hampir mirip dengan inti sel tadinya, mengandung dua lapisan. Lapisan yang berhubungan dengan sitoplasma, kemudian ada lapisan innernya, bagian dalam dari inti itu. Ini gambar visual dari mitokondria yang merupakan tempat terjadinya respirasi sel. Respirasi sel ini sangat penting bagi kehidupan sel itu sendiri. Ada outer membrannya, lapisan luarnya, ada inner membrannya, bagian dalam. Ini yang merupakan krista-krista berbentuk lipatan-lipatan yang nantinya tersimpan di sini energi tingkat tinggi dalam bentuk ATP. Kemudian yang keempat ada ribosom. Ribosom merupakan partikel-partikel yang berbentuk bulat, bisa ukurannya besar, ada ukurannya kecil. Ini biasanya dibangun atas molekul-molekul protein saja. Jumlahnya sangat bervariasi sesuai dengan jenis-jenis organisme yang dibangun oleh sel-sel itu sendiri. Ribosom di sitoplasma itu ada yang melekat di sepanjang retikulum endoplasma. Itu yang kita lihat pada awal tadi, ada gambar RE ROP-nya, retikulum endoplasma yang kasarnya, karena di sana ada melekat ratusan ataupun ribuan ribosom. Kemudian ada juga yang soliter, yang tidak melekat di RE atau retikulum endoplasma. Fungsinya dari ribosom ini di dalam sel sebagai pabrik di dalam proses sintesis protein. Yang kelima ada vakuola. Vakuola atau rongga sel. Vakuola ini biasanya ditemukan pada sel-sel tumbuhan. Vakuola makanan biasanya mengandung material-material padat yang nantinya dibawa ke dalam sel dari lingkungan sekitarnya. Ada vakuola air, fungsinya untuk memompa kelebihan air agar sel tidak pecah. Di viskositas, kekentalan sel itu sangat tergantung dari kandungan vakuola air. Nah, inilah yang mengatur sehingga sel itu ketika dia berada di dalam hipertonik, ya, berada dalam kondisi tekanan di dalam sel itu lebih rendah, maka akan masuk air ke dalam sel itu, sehingga sel itu akan kelebihan air, dan ini bisa menyebabkan sel itu akan pecah kalau tidak ada vakuolanya. Kemudian ada vakuola sentral, fungsinya sebagai penyimpan, pencernaan, atau pencernaan dan lokalisasi dari pigmen. Biasanya ditemukan pada kelompok-kelompok tumbuh-tumbuhan. Yang keenam ada retikulum endoplasmatik. Ini merupakan kumpulan kantong-kantong yang bermuara ke membran inti. Jadi RE ini dia berhubungan langsung nanti dengan pori-pori ataupun membran yang melindungi inti sel. Terdapat dua retikulum endoplasma, ada RE kasar, ada RE halus seperti yang tadi ya. Kemudian RE kasar itu terlibat di dalam proses transportasi protein, yang halusnya nantinya dibutuhkan pada proses metabolisme lipid ataupun lemak. Fungsinya lebih banyak kepada alat transportasi zat-zat ataupun material yang ada di dalam sel itu sendiri.
Kemudian ada lisosom. Lisosom biasanya mengandung enzim-enzim pencernaan karena ini nantinya terkait dengan proses pencernaan sel. Ada enzim lisozim di sana, fungsinya sebagai penghasil dan penyimpan enzim pencernaan, merupakan daur ulang material organik, nantinya akan melibatkan lisosom dengan cara menghancurkan organel-organel yang sudah tua ataupun yang sudah rusak. Badan Golgi atau Golgi compact tidak lain ada rangkaian kantong-kantong yang membrannya sangat pipih. Pipih terdiri dari lamela-lamela, tubulus-tubulus, ataupun tabung-tabung, serta vakuola. Fungsi dari badan Golgi adalah sebagai ekskresi sel, jadi untuk proses pengeluaran sel. Fungsi lainnya bisa dimanfaatkan nantinya untuk modifikasi kimiawi, penyimpanan protein, enzim yang disekresikan oleh ribosom, dan untuk transportasi yang dilakukan oleh retikulum endoplasma. Saya rasa demikian untuk bagian yang kedua, untuk sesi yang kedua pada